kita. Jangan ragu lagi saudara-saudara, Dialah yang menopang segala yang ada. Dia topang kehidupanku, Dia topang masa depanku, Dia topang keluargaku, Dia topang langkah kakiku yang hampir goyah ini, hampir menyerah kalah ini. Tuhan topang aku mulai hari ini. Karena Engkau jauh lebih besar daripada segala-galanya. Dengan salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudaraku, doa saya buat Anda hari ini adalah semoga kita semua sudah siap ambil ancang-ancang, memulai sesuatu yang baru, hidup baru bersama Tuhan, ditata hidupnya kembali bersama firman Tuhan, hidup yang ditopang oleh kekuatan Allah. Mengapa saya katakan seperti itu saudara-saudara? Karena di pertengahan bulan Januari, 1 minggu setelah Hari Raya Penampakan Tuhan dan Pembaptisan Tuhan, kalender liturgi gereja itu kembali ke titik awal. Maka 13 Januari 2025 disebut sebagai Pekan Biasa Pertama. Minggu depan kedua, minggu depannya lagi ketiga. Terus nanti sampai ke masa Prapaskah. Lalu ada Tri Hari Suci, lalu ada masa Paskah, kemudian nanti setelah kebangkitan kembali lagi ke pekan biasa lagi, sampai nanti ke masa Advent, masa Natal. Seperti itu saudara-saudara, kalender liturgi gereja membantu kita, ditemani oleh terang sabda Allah. Jadi hidup kita nggak monoton. Meskipun diulang-ulang, tetapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh diulang. Gerakan kalender liturgi gereja itu seperti sebuah spiral, tangga spiral ke atas. Bukan cuma maju mundur, diulang-ulang kayak kaset rusak. Tapi kalender liturgi gereja adalah sebuah perjalanan kita menuju kebersatuan dengan Allah. Itulah kerennya, itulah luar biasanya kekayaan liturgi gereja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti Anda lihat saya sudah kembali dari Batam, sudah kembali ke rumah saya lagi dengan studio saya ini. Sampai besok saya harus pergi ke Bandung lagi. Saudara-saudara, saya berharap Anda selalu semangat dalam Tuhan. Percayalah, kalender liturgi gereja bukan hanya sekedar balik lagi ke pekan biasa yang pertama. Tapi sungguh-sungguh ada kebaharuan, ada berkat-berkat baru, ada pengalaman-pengalaman baru, ada petualangan-petualangan baru bersama Tuhan. Kalau dulu mungkin Romo, saya itu belum bisa pakai kacamatanya Tuhan. Sekarang setelah rajin baca firman Tuhan, apapun yang ke depan saya akan lihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan betul-betul melindungi umatnya yang sangat dikasihinya. Nah saudara-saudara, di pekan biasa yang pertama, gereja mengajak kita semua untuk melihat kembali bacaan-bacaan yang sangat amat menarik ini. Bagaimana tidak? Di bacaan pertama dibacakan ini sebuah teks kitab suci yang saya yakin semua mahasiswa teologi ini harus hafal. Apalagi di pelajaran Wahyu dan Iman. Wahyu itu Allah mengungkapkan rahasia dirinya, kehendaknya, rencana keselamatannya pada kita. Lalu bagaimana kita manusia diajak untuk menanggapi wahyu Allah itu. Itulah yang disebut dengan iman. Maka wahyu ini harus disambut dengan iman. Iman harus didasarkan pada wahyu Allah. Itulah sebuah kekuatan ikatan yang luar biasa. Nah, setiap mahasiswa teologi harus menghafal Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3. Romo, jadi penasaran Romo, jadi mau ikut kuliah teologi Romo. Kalau Anda awam yang nggak mau, wah Romo kalau suruh kuliah saya nyerah deh. Kampus saya itu mengadakan extension course, yaitu sebuah kursus teologi setiap hari Kamis, itu jam 6 sore sampai jam 8 sore secara online. Ini Anda bisa lihat-lihat bagaimana sebetulnya kekayaan teologi itu luar biasa. Untuk semester ke depan itu membahas soal Jubileum.
Apa sih tahun jubilium? Apa yang kita bisa harapkan? Apakah sekedar pengampunan dosa? Apakah sekedar sebuah pengulangan-pengulangan tahun pembebasan rahmat Tuhan? Yuk kita simak di kursus ini. Kalau Anda tertarik silakan didaftar secara online. Saudara-saudara, saya sangat berharap bahwa umat Kristiani makin naik kelas imannya, makin naik kelas pengenalannya akan Tuhan, akan kekayaan gereja. Saya tunggu ya, karena saya juga mengajar di situ, ada beberapa uskup juga mengajar di situ, ada ketua KWI juga mengajar di situ. Ayo gabung, jangan ketinggalan. Nah, surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3 ini luar biasa sih. Membongkar sisi yang selama ini tidak kelihatan, jarang sekali dipahami oleh umat manusia. Karena dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua kata ini aja sudah sangat menarik. Allah sebagai subjek berulang kali dengan berbagai macam cara. Jadi Allah kita ini adalah Allah yang pantang menyerah, Allah yang selalu konsisten, Allah yang selalu membuka dirinya. Bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang menyembunyikan dirinya dari hadapan manusia, tapi Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dikatakan Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah kita yang kita imani adalah Allah yang komunikatif, Allah yang mengajak dialog. Yang kita ingat kalau pelajaran nabi-nabi atau membaca kitab nabi-nabi, Allah menghukum, Allah membinasakan, Allah menghancurkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, nanti dulu. Karena dalam kitab nabi-nabi, hukuman-hukuman itu baru di bagian-bagian akhir. Setelah bangsa pilihan Allah ini menolak diajak bicara lagi, menutup dirinya, menutup telinganya ketika Allah berbicara, maka konsekuensinya adalah sebuah penghukuman. Tetapi nabi-nabi kalau kita lihat juga berbicara soal kasih mesra. Pengalaman orang Israel diangkat kembali, mulai dari perjalanan di padang gurun, mulai dari pembebasan di Mesir, mulai dari bagaimana Allah berjanji kepada nenek moyang orang Israel ini akan mengangkat bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang disebut kerajaan imam. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih setia, pelukan hangat, Allah membuka dirinya, Allah mengajak manusia untuk sadar siapa dirinya, sadar siapa penciptanya, apa yang diharapkan oleh penciptanya ini terhadap manusia ciptaannya. Jadi saudara-saudara, kalau tukang kue aja misalnya mau bikin kue nastar, itu di kepalanya tukang kue pasti sudah disiapkan bahan-bahan terbaik. Lalu juga dengan porsi-porsi yang terbaik, adonan yang terbaik, wadah yang terbaik, suhu oven yang terbaik, lalu juga mentega, segala macam telur yang terbaik. Yang ada di kepala tukang nastar adalah nanti nastar yang sangat enak, nastar yang memukau, nastar yang kalau dimakan itu nggak seret misalnya. Nah, itu aja tukang nastar. Tuhan Allah ketika menciptakan manusia, alam semesta dengan segala isinya, itu sudah punya grand design. Seringkali kita sebagai ciptaan, karena kita punya akal budi, kita punya kebebasan, kita berjalan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Sang Pencipta. Maka ada sakit penyakit, ada bencana, ada segala macam kesedihan, ada segala macam penderitaan. Karena manusia tidak setia, tidak menangkap, bahkan tidak tahu Allah mau seperti apa sih dalam kehidupan mereka. Nah, kalau membaca Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3 ini, kita jadi tahu ternyata Allah bukan Allah yang super misterius, yang menutup rapat-rapat kehendaknya, maunya terhadap manusia. Kalau manusia itu salah langsung dihukum. Ternyata tidak demikian. Saya berharap teks ini membuka pikiran banyak orang terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini tidak bisa dipahami.
Romo, itu orang jahat Romo. Kenapa? Dia itu hidupnya kok enak. Sementara orang tua saya Romo ke gereja tiap minggu. Setia banget, jujur banget, hidupnya miskin-miskin aja. Saudara-saudaraku, mari kita lihat lebih dalam lagi pertanyaan yang menjadi kegelisahan banyak orang tentang keadilan Allah, tentang kasih Allah, tentang penyertaan Allah bagi hidup orang-orang yang mengimaninya. Dikatakan, tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Apakah Anda tahu? Hampir semua nabi di perjanjian lama itu berakhir dengan penolakan. Tidak didengar seruannya, tidak didengar suaranya. Mereka ditolak, disingkirkan, bahkan dimusuhi. Artinya, dialog antara Allah yang membuka dirinya kepada manusia melalui para nabi tidak lagi efektif. Kalau bisa dikatakan gagal dari sisi manusianya. Manusianya terlalu keras kepalanya, terlalu membatu hatinya, terlalu menutup telinganya rapat-rapat. Maka Allah adalah Allah yang mencoba lagi, mencoba lagi. Dengan berbagai macam cara. Bayangin saudara-saudara, berkali-kali Allah yang tidak pernah menyerah untuk menyapa saya dan juga menyapa Anda. Melalui berbagai macam cara. Bisa melalui firman-Nya yang kita baca. Bisa melalui orang-orang tertentu yang memberikan nasihat, peringatan kepada kita. Bisa juga melalui sakit penyakit. Bisa juga lewat keberhasilan. Bisa juga melewati prestasi. Bisa juga ketika kita melihat keindahan alam. Bisa juga ketika kita melihat segala macam bencana-bencana di dunia ini. Allah mau berbicara untuk kita. Saudara-saudara, ada satu hal yang harus saya luruskan saudaraku yang jarang sekali dipahami oleh orang beriman. Bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani adalah Allah yang sangat besar. Dia besar saudara-saudara. Dia itu sungguh teramat besar. Kepala kita tidak akan cukup. Akal budi kita mau sepintar apapun tidak akan cukup untuk bisa membayangkan betapa besarnya Allah. Rencananya juga besar, kasihnya juga besar, kuasanya juga sangat teramat besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kita dalam doa, dalam relasi kita dengan Allah, dalam ketergantungan kita dengan Allah juga, dalam hidup sehari-hari kita, sadarlah Allah kita itu sungguh besar. Dia pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang ada di mana-mana. Dia pribadi yang melihat, memahami, menyelami bahkan isi hati setiap orang. Dia mengerti setiap air mata. Dia mengerti setiap kebahagiaan orang-orang. Dia mengerti setiap syukur dan ucapan terima kasih dari setiap umatnya ini. Karena dia besar. Saya nggak bisa menjelaskan betapa besarnya Allah, saking luar biasanya. Kita yang seringkali sok akrab sebetulnya. Kita sok deket. Memang Allah itu dekat, tetapi jangan dilihat Allah itu seperti manusia biasa. Seperti ya kebanyakan orang dengan pengalaman-pengalaman manusia yang terbatas. Pengenalan-pengenalan kita yang terbatas kepada Allah. Sampai-sampai kita teriak, Allah nggak adil. Allah kok begini, Allah kok begitu. Dia besar. Katakan di kolom komen saudara-saudara bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang besar. Jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kuasanya jauh lebih berkuasa daripada yang kita bayangkan. Hidup kita ini gak ada apa-apanya bila disandingkan dengan Allah kok. Dengan segala kecerdasan manusia, AI, kepintarannya, komunikasinya, segala digitalnya. Gak ada apa-apanya saudara-saudara. Allah kita itu Allah yang besar. Luar biasanya, semakin kita tundukkan hati kita. Coba kalau Anda berdoa, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berdoa pikirannya kemana-mana. Ketika Anda sedang beribadah, Allah ya sekadar nomor 2 aja. Terpaksa sebagai kewajiban belaka. Tertekan bahkan kenapa harus ke gereja, kenapa harus berdoa, kenapa harus baca kitab suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, berhadapan dengan Allah seperti ini, berikan khusus
waktu, tenaga, dirimu. Bukan perkara 1 detik, 2 detik, panjang atau lama, pendek, sebentar atau lama. Bukan seperti itu kok. Tapi total. Kalau berdoa 5 menit misalnya, ya udah 5 menit hanya untuk Tuhan. Kalau memang memberi, ya udah tulus betul-betul. Jangan berpikir aku memberi nanti aku dapat apa ya. Aku mengampuni nanti aku dapat apa nih. Berkat apa yang akan turun. Wah, aku mendoakan orang nanti aku supaya bisa sembuh juga. No. Tuhan, waktuku milikmu, hidupku milikmu, suaraku milikmu. Semua yang aku miliki menempel dalam hidupku adalah milikmu. Tuhan, ambil Tuhan. Ku persembahkan yang terbaik. Meskipun hari ini aku cuma bisa berdoa 5 menit Tuhan. Tapi total untuk Tuhan. Besok bisa 6 menit, besok bisa 1 jam, besok bisa 2 jam. Syukur-syukur pada Allah. Tapi jangan tidak memulai sama sekali. Mendua, bercabang, mikir yang lain saat kita berkomunikasi, berelasi dengan Allah. Dikatakan, anaknya itulah yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Yesus Kristus Putra Allah adalah pribadi yang besar juga. Bersama Kristus, dengan Kristus Allah menciptakan. Dalam Kristus Allah menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi Tuhan Yesus yang kita sapa setiap hari dalam doa adalah Allah yang besar. Pribadi yang teramat istimewa. Buat Tuhan segala yang kita geluti sangat amat mudah. Segala persoalan kita, sakit penyakit kita sangat amat mudah. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini tidak ada lagi keraguan sedikit pun yang menempel di kepala, hati, perasaan kita. Jangan saudara-saudara. Total. Kalau memang untuk Tuhan total. Itu yang Tuhan paling suka dari kita. Seutuhnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, pikiran dan perasaanmu, kekuatan dan jiwamu. Semua Tuhan, khusus untukmu. Tidak terbagi-bagi lagi. Kalau berdoa, baca kitab suci, lagi berelasi sama Tuhan. Pelayanan juga begitu. Jangan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, saya ulang ya. Anaknya itulah yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jangan pernah ragu lagi, Tuhan Yesus adalah Allah, pribadi Allah. Karena dengan berbagai macam cara, dengan bersabda melalui nabi-nabi, gagal dan gagal lagi, akhirnya Allah hadir dalam diri wujud Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan ragu lagi saudara-saudara, dialah yang menopang segala yang ada. Dia topang kehidupanku, dia topang masa depanku, dia topang keluargaku, dia topang langkah kakiku yang hampir goyah ini, hampir menyerah kalah ini. Tuhan topang aku, Tuhan topang aku mulai hari ini. Karena Engkau jauh lebih besar daripada segala-galanya. Dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Maka dalam kalender liturgi gereja, sabda yang akan kita baca setiap hari, itulah topangan hidup kita. Topangan yang kokoh, tidak akan pernah goyang, tidak akan pernah dia hancur. Karena kita beralaskan pada sesuatu yang kuat, yaitu pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Nah, berhadapan dengan bacaan Injil saudara-saudara, dibacakan Markus bab 1 ayat 14-20. Panggilan para murid yang pertama. Dari sini kita bisa melihat Allah bukan cuma diam, tetapi mencari. Berkeliling pantai-pantai Danau Galilea. Bagaimana Tuhan memilih satu persatu. Tuhan sudah menyiapkan. Tuhan sudah merencanakan orang-orang yang akan mendampingi dia. Yang akan menjadi penjala manusia ini. Jadi Tuhan itu besar. Tuhan gak segan-segan membuka dirinya. Itulah wahyu Allah.
bahkan tidak segan-segan mengutus putranya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang berkuasa, dia yang mau berbicara, merangkul kita semua, tapi juga Tuhan yang mencari, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang merencanakan. Saudara-saudara, coba pahami, Tuhan, Engkau punya rencana apa untuk kehidupanku? Izinkan aku boleh tahu, Tuhan. Meskipun gak 100% aku tahu saat ini, tapi aku berharap, aku percaya dalam kasih-Mu, rencana-Mu akan menjadi indah bagi hidupku. Aku akan jalani, aku akan ikuti. Disuruh jadi penjala manusia akan aku ikuti. Disuruh untuk mengikuti Engkau, aku akan ikhlas seutuhnya, Tuhan. Disitulah saudara-saudara, rencana Tuhan akan menjadi nyata. Kebaharuan-kebaharuan firman Tuhan jadi kenyataan dalam hidup kita. Berkat-berkat baru itu mah, kesembuhan itu mah gampang buat Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah apakah manusia mampu membuka dirinya, menangkap komunikasi dari Allah, menjalin dan menjaga dialog dengan Allah secara khusus, mengikuti Dia dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Ambil resiko itu. Bersama Tuhan aku percaya rencananya tidak akan pernah ada yang gagal untuk kehidupanku. Keren gak saudara-saudara? Ini aja baru di awal loh, pekan biasa pertama. Kita akan melihat misteri-misteri yang berikutnya. Disinilah, hari inilah perjalanan kita akan dimulai saudara-saudara. Yuk berjalan bersama terang firman Tuhan yang menjadikan segalanya ada. Termasuk ada kesembuhan, ada rezeki, ada pemulihan, ada kekuatan baru. Supaya aku bisa lebih kuat lagi, bertahan lagi, melewati masalah-masalah dalam kehidupanku. Itulah doa saya buat Anda. Salam damai sejahtera, sampai ketemu di kota Bandung. Bye-bye, Tuhan berkati.